belum berhijab, sholatnya pun masih jarang. Tapi sekarang ikut kajian sudah mulai berubah, tapi suaminya belum, kami sarankan bersabar. Izin bertanya Ustaz, jika suami tidak sholat, tidak ada keinginan untuk belajar ngaji, belajar agama ataupun ikut kajian, namun suami tidak perhitungan masalah uang dan mau membantu pekerjaan rumah dan anak, apakah saya harus bertahan atau bagaimana sarannya Ustaz? Tafadhol Ustaz. Kalau ukhti yang bertanya ini sudah tahu dari awal, memang suaminya begitu ya. Bukan waktu saat dia melamar atau awal nikah dia tunjukkan dia sholat terus tiba-tiba ketahuan dia nggak sholat, itu lain. Itu berarti dia menipu. Menipu ini sudah jelas nggak apa-apa, terbuka pintu untuk dia nasihatin tidak mau bisa cerai. Tapi kalau dari awal suami istri dua-duanya jauh dari agama. Ini sering terjadi sekarang di alam ikhwah akhwat kita ya. Misalnya suaminya rajin sekali ikut kajian sampai bertambah imannya dan semangat sekali untuk menerapkan sunnah. Istrinya nggak pernah diajak. Istrinya jauh. Maka selalu makin lama makin jauh perbedaannya dan makin sering ada gesekan. Atau terbalik. Istrinya ikut kajian, suaminya nggak pernah diajak sama sekali. Maka terjadi clash. Nah ini kalau terjadinya perubahan dalam diri kita justru setelah kita menikah, sebelumnya kita sama aja lah. Mungkin ukhti ini maaf saya tidak kenal tapi belum berhijab, sholatnya pun masih jarang. Tapi sekarang ikut kajian sudah mulai berubah, tapi suaminya belum, kami sarankan bersabar. Kalau ini sabar aja. Karena memang ini prosesnya. Sudah satu poin dia tidak perhitungan dalam nafkah. Alhamdulillah, bagus. Dan nanti cara menasihatin suami lihat skala prioritas. Sekarang dari tadi hal-hal yang disebut itu, yang saya lihat ini sholat. Sholat ini ya. Maka fokus ke sholat dulu, jangan tumpah tindihkan. Ajak dia sholat bersama-sama, bisa nggak imami saya sesekali, nggak usah buru-buru, nggak usah dulu bilang kamu ke masjid aja seperti laki-laki lain, nah seperti ikhwah lain itu teman saya suaminya begini, itu laki-laki paling nggak suka tuh dibanding-bandingkan sama laki-laki lain, gitu ya. Jadi ukhti jangan membanding-bandingkan, tapi coba misalnya di rumah aja dulu, bisa nggak imami saya sholat, gitu kan? Saya mau sholat aja satu hari, nggak apa-apa. Misalnya dia bisanya sholat isya, udah temani aja dulu, karena ini orang kan belum sholat. Ya kan gitu. Mungkin nanti saya belum tahu caranya, ya udah nanti kita sama-sama belajar. Nggak usah ditekan. Nanti besok enak banget kemarin sholat berjamaah, bisa nggak temani lagi? Pelan-pelan aja. Terus sambil doakan, maka itu bisa. Insya Allah dengan itu bisa ya, tidak ada masalah. Dan coba tawasul dengan amal soleh selain doa, misalnya bersedekah, minta orang tua atau mertua doakan. Ini semua hal yang baik.